Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu ya, seorang mualafah, Cik Hilda panggilannya ya. Ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam kok. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kayaknya cerah ya. Ah gitu ya. Cerahnya karena cerah apa nih? Karena nikmat Islam atau gimana? Karena wudhu ya. Oh, Masya Allah, keren. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah. Waktu itu apa? Syahadat bulan apa ya? Lupa sebutnya. Waktu syahadat tanggal 25 Agustus. 25 Agustus, September, Oktober, 2 bulan ya? Belum sumur jagung berarti ya? Iya belum. Alhamdulillah. Udah bisa sholat? Udah. Alhamdulillah udah. Udah hafal berapa juz? Belum. Masya Allah, yang penting bisa sholat dulu. Ya. Bisa sholat dulu. Nanti step by step. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya sebentar ya sama Cilda. Cilda ini juga sebenarnya datang dari jauh nih. Dari mana? Sorong. Dari Sorong, Papua Barat. Lahir di sono. Enggak, lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Terus ngapain? Cuman di sana kan dulu sama mantan suami ke sana. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi tinggal di sana udah 15 tahunan. Oh gitu. Jadi udah bisa bahasa daerah sono berarti. Enggak, cuman logatnya aja. Kalau di Papua itu logatnya aja. Oh gitu ya, di Sorong ya? Sorong. Rame Sorong ya? Sorong rame, banyak pendatang juga. Gereja banyak? Banyak, masjid juga banyak. Oh masjid juga banyak? 50-50 lah. Oh 50-50, alhamdulillah. Terus gerejanya apa dulu? Lupa gue. Aku dulu gerejanya di GBI Rock. GBI Rock? GBI Rock yang ini? Bukan, Pak Timotius Arifin. Siapa? Pak Timotius Arifin. Timotius Arifin, oh, oke. Pusatnya di Bali. Oh pusatnya malah di Bali? Oh gitu, jadi berapa tahun jadi di GBI Rock itu? Di GBI Rock itu udah lama sih, udah sekitar 7 tahunan gitu 7 tahun. ya. Udah apa namanya, jadi pelayanan juga. Oh, gitu. Apa itu? Narikin kolektor? Ya apa, jadi di Komsel itu, Komsel. Oh, Komsel itu aku jadi sekretarisnya. Terus kayak passer ya, yang terima tamu Ya, gitu. Gitu. Yang terima per bulan nggak? Enggak. Lama juga ya 7 tahun ya. Tapi sebelum ke Sorong memang udah Kristen sebelumnya. Aku kan lahir Kristen memang. Enggak dong, lahir lu Muslim aja. Lahir Muslim, lu jadi Kristen kan orang tua. Nah, terus? Tapi papanya aku nih mualaf. Papanya mualaf? Papaku mualaf. Jadi papaku kan pisah sama mamaku, menikah. Jadi dia mualaf. Nah, waktu aku kecil itu karena ikut papa ya. Jadi tuh ya ikut-ikut sholat, ikut-ikut ngaji gitu kan. Jadinya tapi pas udah nggak ikut lagi, nggak ikut papa, ya udah jadi Kristen karena teman. Oh karena teman, bukan karena nyokap? Bukan, nyokap Buddha. Oh nyokap Buddha malah? Oh, jadi pas ke Sorong memang udah Kristen, udah Kristen. Terus? Udah. Sama di sono? Selama di sana ya kegiatannya ya kerja, gereja, hanya itu aja. Oh, gitu. Jadi rumah tangga, gereja, kerja, gitu aja muter-muter Dulu gitu. mantan suami apa? Mantan suami Kristen. Katolik atau Kristen? Dulu dia Katolik, terus dia ikut aku jadi GBI. Oh gitu. Dari Katolik malah ke Protestan? GBI. GBI ya? Oke, terus kan setelah pulang ke sini itu udah pisah sama suami berarti kan? Ya, 2019. Jadi sekarang jendes gitu istilahnya? Iya. Jendes. Anak berapa? 4. Anak 4? Ikut semua di sini? Yang 3 di sini, yang 1 di Papua. Oh, 1 masih di Papua? Oh gitu. Terus gimana? Masih dinafkahin atau? Aku sih semenjak 2019 aku ambil keputusan untuk pisah, itu udah nggak dinafkahin lagi. Oh gitu. Terus sekarang kerja apa Hilda? Sekarang sih aku lagi nggak kerja, tapi alhamdulillah ada aja lah rezeki, walaupun istilahnya nggak banyak, cuman ada aja lah. Makanya tuh kadang jadi suatu ini buat aku sih, suatu pertanyaan nih. Kadang tuh karena aku mualaf ya, jadi tuh apa salah ya aku gitu. apa jadi kadang bimbang kok, karena gini loh, banyak selama aku jadi mualaf itu tuh banyak tekanan gitu kan. Banyak yang cari aku gitu. Nih, tar dulu. Saya pengen denger nih suka dukanya setelah jadi mualaf itu gimana? Boleh? Suka dukanya ya, dari keluarga ya, dari keluarga tuh, dari cicinya aku tuh
sampai WA aku, dia bilang kenapa ambil keputusan itu. Aku bilang aku udah pertimbangkan, kalau boleh tahu pertimbangannya seperti apa gitu kan. Ya aku bilang aku nggak bisa jelaskan karena aku mau jelaskan pun tidak mengerti gitu loh kok. Nah memang sebelumnya itu kan di saat waktu 2019 waktu pisah sama suamiku, aku terus terang aku kecewa gitu loh sama gereja, karena di saat aku belum ambil keputusan untuk cerai itu aku hubungin gereja. Mereka nggak nanggepin gitu loh kak. Oh berarti lu kepahitan dong sama Bukan gereja dong. kepahitan, maksudnya bukan kepahitan. Harusnya kan kita melayani gitu kan, melayani gitu kan. Nah akhirnya aku ambil keputusan itu, aku pisah. Nah di situ tuh aku yang biasa kan kalau orang Kristen itu kan baca Alkitab, pujian penyembahan ya Pak ya. Aku nggak pernah lagi. Aku nggak pernah baca Alkitab, doa penyembahan apa aku nggak pernah. Nah seiring berapa tahun kemudian aku tuh pikir gini, aku tuh perlu aku perlu Tuhan gitu. Tapi Tuhan mana nih? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana nih? Aku balik ke gereja aku kembali ke Katolik atau aku Muslim, karena Muslimnya aku udah pernah gitu, udah pengen 2 tahun yang lalu. Waktu masih kecil ya. Nah, cuman di saat aku denger lagu Hidayah gitu, aku tuh kayak hatiku tuh kayak sedih banget kok. Tuhan minta hidayah. Iya. Siapa nyanyi? Desi Ratnasari. Terus. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi mualaf. Nah, di saat aku jadi mualaf tuh, mamaku nggak boleh nih kok. Mamaku nggak boleh lagi. Mamanya kan Buddha. Mamaku Buddha. Terus apa urusannya? Kalau dari Kristen ke Islam? Ya karena kan namanya keluarga kan istilahnya dari Muslim tuh jauh banget gitu kan. Oh, berarti mamanya punya pemikiran sesuatu yang mungkin kurang bagus kali ya soal Islam. Enggak sih, pokoknya mama tuh bilangnya nggak boleh gitu kan. Apapun asal jangan Islam gitu ya. Nah, akhirnya aku kasih pengertian ke mamaku. Mamaku izinin tuh kok. Mamaku izinin, besoknya langsung aku ke mualaf center itu. Gitu. Terus mamaku bilang, yaudah nggak apa-apa masuk Islam, tapi nggak boleh pakai hijab. Dia bilang apaan sih tuh gombrong-gombrong, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus dari cici aku, jadi gini loh, apa yang aku pilih itu dianggap salah kok. Aku mualaf itu dianggap salah, dianggap itu karena gini, di Kristen itu kan dibilang Tuhan Yesus katanya jalan kebenaran, keselamatan, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus gitu kan. Nah, aku bilang ini udah pilihannya aku. Terus kan aku kan namanya tinggal di apartemen yang lingkungannya banyak Chinese ya, Kristen. Pernah aku ditanya gini, Hilda, memang kamu benar udah masuk Islam? Aku bilang iya. Itu aku beliin kamu sate B2 ya. Dia bilang kamu makan ya, aku bayarin. Sate babi maksudnya. Terus ada yang ngomong, dia nggak nanya babinya udah sunat belum. Terus ada yang ya gue beliin nasi campur ya, B2 ya, lu makan nih, gue bayarin. Itu teman-teman di iya masih begitu. Iya. Ya terus. Terus ada yang bilang lu jadi mualaf tuh berbandai banget. Pokoknya nih ntar lu mati nih kayak giniin. Terus pokoknya banyak yang juditin gitu kok. Cuman aku tuh cuma diem aja. Maksudnya ya ampun, kok gini banget sih gitu kan. Terus ada lagi yang bilang apa? Ini satu apartemen Chinese semua gitu. Rata-rata ya hampir 90% ya. 90 sampai 95%. Gak ada pakai hijab gitu di apartemen itu? Yang aku pernah lihat sih satu orang aja yang Muslim gitu. Oh gitu. Satu ada pokoknya nggak banyak lah kok. Berarti Cina yang pakai hijab cuma lu doang di situ. Iya. Aku juga nih mau pakai hijabnya, aku kadang tuh berpikir, aduh aku nanti ini orang nanti kayak gimana ya kok. Cuma pengen, maksudnya ada dalam hati tuh pengen pakai hijab gitu. Terus kan akhirnya ada lagi yang teman-teman gereja aku nih pada yang tadinya nggak pernah syahelo gitu kok, teleponin aku hanya mau teman gereja ya. Di Jakarta aku di Sorong. Terus teleponin aku hanya untuk memastikan nih bener nggak nih si Hilda ini masuk jadi mualaf gitu. Mereka pada tahunya Hilda mualaf dari siapa? Gara-gara TikTok aku pakai hijab. Adalah satu orang, ada ibu-ibu lihat, semua kok. Jadi tuh saya jadi topik. Jadi topik di sana. Udah gitu, pada telepon kok. Bener sampai aku dibilang aku lagi hilaf lah, keputusanku salah lah, aku disuruh balik sama suami, aku disuruh balik ke gereja.
Dan setelah aku bilang ini maaf Bu, ini udah keputusan aku. Udah orangnya ngetelepon apa dah awalnya tuh ngomongnya, gue kangen kangen nih sama Ibu Hilda, kan kita kan dulu sama-sama di gereja gini. Padahal tuh hanya untuk memastikan aku bener mualaf apa enggak gitu. Pendetanya enggak tahu. Nah, waktu itu aku dengar dari teman pendetanya itu waktu khotbah itu menyampaikan lah ada sama jemaat kalau memang dia nggak sebut nama, cuman kan kalau orang yang kenal aku kan tahu loh itu Ibu Hilda. Sampai temanku bilang Ibu Hilda, kamu gosipnya kamu tuh tersebar roh gitu di Sorong gitu. Aku bilang wih hebat banget gue kayak artis. Jadi itu dari umur satu gitu. Sampai ada teman aku tuh yang nggak mau aku hubungin lagi ya kok karena aku mualaf, karena dia udah teman baik banget aku sama dia di Sorong ya, teman baik banget. Dia memang pesan Hilda jangan sampai lu masuk Islam, jangan. Tapi pas bertak begini aku masuk Islam, kok tahu aku ya dia nggak ini sampai detik ini dia nggak mau balas aku gitu. Ada lagi yang kasih kesaksian sama sampai minta nomornya aku boleh nggak minta nomor Ibu Hilda? Aku bilang kasih aja nanti aku jawab. Akhirnya dikasih tuh kok sampai dia kasih kesaksian sampai panjang. Aku nggak baca, aku dengar aja. Maksudnya ya istilahnya gini, banyaklah yang mungkin menganggap negatif, mungkin menganggap salah atau kayak gimana. Cuman aku cuma bilang gini, ini udah pilihannya aku. Dan anak-anakku juga di rumah kan mereka Kristen semua ya kok. Sampai kok mantan suamiku tuh harus anak-anak ke gereja. Jangan sampai aku ngajarin tentang Islam gitu sama anak-anak aku gitu kan. Terus sampai aku nih ikut ke gereja nih, fotoin anakku nih ke gereja, aku kirim ke mantan suami. Anak ke gereja, foto, kirim ke mantan. Salah, ini ojol. Tapi gitu kok. Kalau enggak nanti akibatnya fatal lah, nanti dia gimana gitu. Ya aku saya gini loh kok. Mama, anakku bilang gini, Mami semenjak Mami masuk Islam, Mami tuh jadi lebih baik katanya. Gitu. Anaknya ngomong. Iya, anakku ya, aku nggak ngajarin dia tentang Islam gimana. Anakku suka bilang, Masya Allah. Cewek. Oke. Dia suka bilang bilang sholat. Ya aku nggak mau, nggak bisa paksa. Kok tau nggak? Aku kalau subuh, kalau misalnya azan gitu ya, anakku yang bangunin. Nih, Mami nggak sholat. Iya aku sholat. Padahal dia beda gitu kan. Terus kalau misalnya umur 12 tahun. Oh 12 tahun. Malah dia kadang suka bilang, Masya Allah, ya Allah, gitu. Ya aku bingung, ini anak ngomongin aku ngajarin gitu kok. Oh gitu ya. Udah begitu mah sholat aja. Dia nggak bisa, bapaknya belum. Karena bapaknya. Terus kalau kemarin aku sakit nih, anak aku malah bilang gini, makanya sholat. Aku gitu aku bilang orang Mami sholat kok gitu. Terus kan aku lagi sakit, aku baca Al-Fatihah ya kok. Dia bilang gini, iya kalau sakit aja baca Al-Fatihah, kalau sakit aja. Aku gini, kok iya anak itu anak aku, padahal dia Kristen kok. Wah, masalah. Tapi itu anak berarti udah mulai diambilin hidayah itu kalau begitu. Ya, cuman kan dia masih takut. Masih takut sama bapaknya ya. Iya. Karena bapaknya kan tanya, Mami ada ajarin kamu yang berbau Islam nggak gitu? Oh, gitu? Bacaan gitu. Waduh, monitor gitu ya. Iya, enggak. Makanya kan dia harus ke gereja. Anak-anak semua dipantau harus ke gereja. Nggak boleh ikut jejaknya Mami gitu. Sama begitu ya? Iya. Tapi kenapa anak yang sekarang ikut di Jakarta itu kenapa nggak ikut di Sorong aja kalau begitu? Nah, justru mantan ini minta anak ini untuk ikut dia karena takut kebawa aku jadi mualaf kayak gitu. Aku sih bilang, aku nggak paksa anak untuk ikut agamanya aku. Tapi dinafkain nggak tuh anak? Anak aku ini dinafkain setiap bulan hanya dikasih 650 untuk makan. Oh, terus yang lainnya? Yang lain-lainnya aku harus tutupin dengan uang aku, padahal aku juga nggak kerja gitu kan. Waduh. Nah, terus gimana nutupinnya? Ya itu kadang ya itu juga kadang aku juga kadang bingung juga. Cuman alhamdulillah ya itulah kok ikhtiar sama berdoa aja. Iya benar. Kadang aku juga pikir gini, kok ujiannya ini kok berat banget gitu ya, kadang berat amat. Cuman ya itulah aku selalu diingatkan sama teman-teman di sujud terakhir itu doa gitu kan, doa.
Aku lakukan itu aja kok. Alhamdulillah. Tahajud terus zikir gitu aja. Duha. Aku nggak salah doa, cuman aku zikir aja sih. Oh. Kadang tahajud ini ya. Iya. Duhanya cobain deh, Duhanya cobain. Sekali-sekali lah. Kalau bisa tiap hari lebih bagus lagi. Duha sama tahajudnya. Selamat Nah, tahajud. pokoknya intinya gini, pokoknya asal kita yakin bahwa diri kita yang udah jadi mualaf ini dalam tanda kutip ya bersih gitu ya, dalam tanda kutip bersih, insya Allah cukupin. Amin. Yakin aja itu, asal bersih ya, dalam tanda kutip ya, bersih dalam arti pokoknya nggak ada istilahnya yang dari sukai Allah gitu lah. Kita bersih, kita tawakal itu berarti ngikutin perintahnya, jauhin larangannya, kita jalanin syariatnya semuanya, insya Allah pasti bantu lah. Amin. Makanya sering main sini, kita di sini ada rumah Quran. Jauh. Jauh ya, bukan jauh kos ya. Iya. Dari Jakarta Barat ini. Sekarang. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah ya hari ini Hilda sudah datang sini sharing-sharing dengan kita. Nah tadi keluarga, tetangga di apartemen, teman-teman di gereja lama, ada lagi nggak yang dalam tanda kutip tuh menyerang gitu? Ya mantan sih selalu bilangnya tuh salah, keputusan aku nih salah kayak gitu. Ingat nggak apa yang didiskusiin sama mereka gitu, misalnya sama teman-teman gereja? Hilda jawabnya gimana? Kalau kemarin sih sampai temanku tuh video call dia bilang gini, Nyah, dia panggil aku Nyah ya, Nyah, coba aku mau tahu kenapa bisa ambil keputusan untuk menjadi mualaf gitu. Dapat hidayah. Coba ceritain hidayahnya seperti apa gitu. Nah, aku bilang gini, aku nggak bisa utarakan ke kamu karena kamu nggak ngerti gitu loh. Terus dia bilang gini, mungkin di saat ambil keputusan itu lagi nggak happy ya, dia bilang gitu, lagi nggak happy, lagi tertekan katanya, terus lagi pokoknya lagi dalam keadaan no good lah gitu ya kok. Aku bilang gini, enggak, aku lagi happy kok. Di saat aku memutuskan untuk aku menjadi mualaf, aku lagi happy. Aku bilang gitu. Terus dia minta, ya hidayahnya apa gitu, dia bilang. Nah aku bilang, aku sampaikan ke kamu juga, kamu nggak bakal mengerti. Aku bilang gitu. Tolong diterima aja gini, aku menjadi mualaf itu udah keputusan aku dan tolong hormati ini, gitu aja. Nah terus tadi kan cerita kecewa sama gereja, kecewanya gimana menurut? Kecewa gini loh kok, aku kan dulu pelayanan di situ, maksudnya gini, di saat jemaatnya ada masalah, harusnya kamu gini loh kok, selalu kan dibilang kita nggak boleh tergantung sama orang gitu kan, selalu kan dibilang seperti itu, kita harus tergantung sama Tuhan, kita harus ini Tuhan. Sekarang gini, kalau kita jatuh, kira-kira bisa nggak kita menarik diri kita sendiri? Apa kita butuh orang lain? Nah, di saat itu aku butuh orang lain. Di saat itu mungkin butuh teman gereja untuk topang aku dalam doa mungkin ya, untuk menyemangati aku. Tapi mereka menjauh. Nah, setelah aku menjadi mualaf, orang ini yang dulu aku minta untuk sharing, aku mau bisa itu telepon anak aku. Telepon dia bilang, Gaby, Mami bener ya masuk ini nih? Iya. Oh, maksudnya kenapa? Salah satunya apa? Kecewa sama gereja. Anakku bilang salah satunya. Anakku jawab gitu. Nah, di saat aku udah mualaf, baru mereka nih pada nyari aku. Oh. Baru dulu lagi butuh kok tak kabur. Sekarang udah mualaf dicariin gitu. Nah, aku dibilang waktu pendeta aku waktu khotbah itu seorang ibu dulu pelayanan, tetapi apa maksudnya? Seperti aku tersesat lah gitu. Padahal aku udah pelayanan, udah udah mengerti firman gitu. Tapi aku masih bisa kayak tersesat gitu. Terpengaruh gitu. Aku udah pelayanan. Alkitab aja tuh aku udah baca dari Kejadian sampai Wahyu tuh sampai 7 kali tuh. Serius? Iya. 7 kali? Iya. Full gitu bacanya. Terus nggak tahu selama 7 kali baca Bible itu nggak tahu di dalamnya ada kontradiksi. Baru nggak tuh kemarin ke Dondi bicara tuh yang tentang yang di Kisah Rasul tuh tentang kematian Yudas. Aku nggak ngeluh kok bener.
Aku baru kecil tadi. Oh iya benar juga. Aku nggak kok. Jadi selama ini bacanya tuh gimana? Bacanya mulut gitu aja. Ya kan tuh kejadian. Pokoknya kejadian ini sampai wahyu gitu. Udah enggak istilahnya enggak sampai diteliti banget. Pokoknya gue baca Alkitab gitu. Tapi baca doang. Tapi gini kok, aku kan biasa suka ada temen gitu kan kita bicara. Memang kebanyakan mereka tuh kecewa kok. Kecewanya kenapa? Kan di situ kan istri itu sebagai penolong. Jadi istilahnya kan kalau Kristen itu kan nggak boleh ada perceraian. Nah, mau suami kayak gimana pun dihajar babak belur kayak gimana pun Sampai lebam gitu ya. kita Nggak boleh cerai. nggak boleh cerai. Kita harus menerima, kita harus berdoa. Aku menjalani itu semua selama 20 tahun, 19 tahun lah ya, 19 tahun aku karena di firman apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Aku berpegang dengan firman itu yang bikin aku sabar sama mantan suami aku. Jadi pernah digebukin? Aku dulu KDRT ya dulu ya, dia suka pukul aku. Terus dia tuh kasar orangnya kok. Kasar, pelit. Pelit. Ya. Makanya tuh bayangan aku rumah tangga itu seperti apa aku juga bingung. Apa suami kasih nafkah istri? Aku juga bingung. Oh Allah, sampai begitu. Nah itulah makanya kalau kita ngajuin misalnya ngajuin permasalahan ke gereja, ini ada KDRT dalam rumah tangga misalnya, solusinya apa? Gereja cuma bisa bilang ya berdamai. Ya apa yang didoakan Doain. atau sabar waktunya Tuhan gini-gini. Tapi kalau bersekian lama begitu nggak ada perbaikan, terus gimana solusinya gitu? Kalau nggak boleh cerai, Ya nggak boleh pisah. nah iya tuh solusinya apa gitu? Kalau nggak boleh cerai, Ya terima aja itu berdoa. Kok tahu aku dulu kalau misalnya ada masalah sama suami, aku tuh berdoa sampai kayak orang gila, aku sampai nangis kayak orang gila gitu kok. Cuman kok ada jawabannya gitu. Akhirnya aku nggak tuh pakai bahasa roh sih. siapa bilang? Nah, sampai aku punya satu titik, ya udah deh, aku bisa gitu. Nah itu Anda yang tadi kan bilang pilihannya balik ke Kristen atau Katolik atau Islam gitu. Pas ke Islamnya tuh masa cuma karena dengar lagu Hidayah doang? Sebenarnya sih dari 2 tahun yang lalu itu udah pengen nih jadi mualaf, cuman nih belum tahu caranya. Belum tahu caranya, masa aja langsung kucuk langsung gini kan? Aku nggak ngerti gitu kan. Nah, 2 tahun yang lalu tuh aku udah ikut puasa ya sama teman-teman kumpulan aku yang kursus bahasa Turki. Bahasa Turki? Mau ngapain bahasa Turki? Aku suka bahasa Turki. Serius? Iya. Bisa? Coba dong. Merhaba. Oh, Benim Adem Hilda. Selamat datang gitu ya. Merhaba itu halo. Oh halo. Gue kirain marhaban. Kok bisa senang bahasa Turki? Mau ngapain? Mau jadi tour guide di sana gitu? Enggak, suka aja bahasa Turki. Gitu. Sebabnya? Karena sinetron. Sinetron. Gue kira apaan? Gue kira mau jadi tour guide di Turki. Enggak, karena sinetron jadi ini bahasa apa sih? Itu kan Turki itu kan salah satu bahasa tersulit di dunia. Jadi aku tertantang, ayo aku mau belajar bahasa Turki gitu. Bahasa tersulit di dunia mah bahasa Cina lah. Salah satunya Turki juga. Satu huruf gimana lu coba ada berapa ribu huruf? Turki juga ini loh kok, nggak ada titik komanya. Kalau kok gimana kalau orang Turki masih ada ya walaupun hurufnya huruf nggak seperti huruf Latin, tapi kan nggak mungkin satu kata satu huruf. Dia ada huruf yang misalnya kayak I gitu kan. I-nya kan ada 2, ada I yang ada titik ada yang enggak. Kalau ada titik bacanya I, kalau yang enggak ada titik bacanya E. Oke, tapi kan itu kan satu kata masih gabungan beberapa huruf. Nah kalau Cina kan satu kata satu huruf gimana lo? Tapi aku sukanya tuh bahasa Turki, jadi belajar bahasa Turki. Gitu ya, kok bisa ya aneh ya. Cina ada bahasa bingung banget. Bahasa Mandarin ini bisa? Enggak. Generasi yang hilang kan. Sukanya bahasa Turki. Waduh, Masya Allah. Nah, terus gimana dong? Sekarang udah 2 bulan udah jadi mualaf. Itu sekarang yang godaan-godaan yang seperti tadi ceritain udah lewat atau gimana? Aku tutup WA aku. Gitu ya. Nggak mau dihubungi. Oh gitu. Oke, ya bagus lah, itu juga langkah yang Maksudnya bagus. ya daripada pusing, jadi aku kan orangnya baperan nih. Jadi daripada gue baper, udah lo mending tutup aja. Oh berarti masih ada sebenarnya? Ada. Oh. Masih ada yang nyari lah, ada yang nanya-nanya lah. Pasti ya kenapa Dari gitu. gereja Sorong. Iya, dari teman-teman juga di Sorong, dari keluarga. Ya sekarang sih kayak cici aku sih kemarin terakhir ketemu udah nerima gitu ya. Malah pas kita lagi makan
Coba tuh kan pesan misalnya capcay spesial, tuh coba tanya tuh spesialnya, spesialnya apa maksudnya? Jangan-jangan nanti ada yang lu gak bisa makan, dia bilang gitu kan, kayak gitu. berarti oke lah. Iya, tapi aku sih masa bodoh gitu aja. Tapi oke lah. Tapi gini juga loh, restoran di Jakarta itu maksudnya tukang parkirnya, kalau dia tahu restoran ini nggak halal, tukang parkirnya cuek. Beda sama di Palembang. Gue dulu pernah kan berapa lama di Palembang ngekos di sana, jadi anak kos di Palembang sama istri kan berhijab kan. Kita pengen mie ayam gitu, datang ke satu kawasan banyak restoran mie ayam, baru mau parkir, tukang parkir udah begini, begitu ngeliat istri berhijab suruh pergi, pindah lagi kita ke restoran lain. Begitu juga gitu, begitu mau parkir udah diginiin lagi sama tukang parkir, nggak halal gitu. Keren loh. Di Jakarta pernah lihat? Enggak. Di Palembang gitu. Enggak. Cuma di Palembang gitu. Toleransinya tinggi berarti. Keren. Nah, terus berarti sekarang ngejalanin kehidupan sebagai seorang single parent berarti kan? Single parent, mualaf, baru lagi ya. Gimana, berat apa enggak? Berat apa berat? Berat. Oh berat. Berat sih, maksudnya kesininya tuh ujiannya banyak gitu. Cuman kan aku juga kadang suka sharing-sharing gitu kan sama teman-teman yang mualaf lain. Dibilang memang kalau mualaf itu, apalagi kita mualaf itu ujiannya gini. Waktu itu aku pernah juga bicara sama ngobrol ya sama Kak Tere gitu kan, yang mualaf juga. Ya dia bilang memang. Wah, kenalnya KTR lo keren lo. Pemirsa setuju nggak kalau undang KTR ke sini gitu? Nanti aku tanya. Boleh ya. Nah, Terus, aku kan Kak Tere juga bilang, ya nanti apa maksudnya kita mualaf itu memang banyak ujiannya, yang penting ya berdoa apa gitu kan. Ya aku sih denger aja pengalamannya mereka yang mualaf gitu. ya kalau kayak Hilda nih, mohon maaf ya, bukan yang ngecilin ya, pasti berat ya, pasti berat. Tapi masih banyak yang lebih berat. Iya. Yang dibuang keluarga lah, belum nanti ada yang disekap lah di rumah lah, segala macam. Yang dibuang dari keluarga, contoh kayak Kohani lah, keluar duit cuma buat duit noban, coba bayangin. Berat ya, lebih berat, mungkin jauh lebih berat daripada Hilda. Tapi ya dengan iman, insya Allah pasti banyak bantuan. Amin. Tenang, semua Muslim itu bersaudara, ya, at least bersaudara dalam iman. Jadi ya semua Muslim itu bersaudara. Jadi jangan takut, gitu kan. Hubungin Mualaf Center. Amin ya. Mudah-mudahan juga siapa Hilda nih bisa menyelesaikan masalah yang belum kelar. Amin. Ya biar cepet, biar semuanya dimudahin. Nanti biar apa namanya, sekarang nih, mulai dari sekarang menjalani hidup yang baru gitu. Bukan jadi manusia baru kayak dibaptis sih, bukan. Menjalani hidup yang baru sebagai seorang mualaf, ibu rumah tangga, single parent ya. Insya Allah mudah-mudahan dikuatkan, dimudahin. Ada lagi mau ceritain? Ya kadang tuh orang tidak mengerti kalau orang bicara mungkin nyinggung kayak gimana, nggak ngerti perasaannya kita kayak gimana gitu kan. Sabar aja, Ya, udah sabar. kadang kayak di apartemen aku kan sampai dibilang aku, lu jadi mualaf tuh bermodal lah gitu kan, sampai ini nanti lu mati kayak giniin gitu. Mati aku Kamu diapain? dikasih lihat video pocong gitu kan. Kafanin. Ini nanti lu kalau mati diginiin gitu. Tanya dong, Yesus dikafanin nggak gitu? Sama sih sebenarnya. Sampai pokoknya banyak yang kayak lu masuk Islam nanti gini gitu. Cuman maksudnya tolonglah hormati gitu keputusannya kita. Kita kan juga hidup misalnya bukannya dari orang itu ya. Misalnya ya hormati aja lah. Kadang aku sedih loh kok, maksudnya aduh gitu. Janganlah, jangan sedih lah. Kalau misalnya digoda lah, dalam tanda arti digoda tuh, lu nggak tahu jawabannya. Coba tanya ke kita. Kalau cuma dikafanin aja gampang. Suruh baca Bible, Yesus dikafanin nggak gitu. Istilahnya Yesus jadi pocong nggak kalau di Bible? Sama. Justru kita mengikuti Yesus. Yesus mati dikafanin, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi. Iya. Nah, kan kita ngikutin Yesus sebenarnya. Ya kadang gini loh kok, kadang orang ya seperti teman aku mungkin dia Muslim masuk Kristen, dia kesaksian ke aku, sedangkan aku dari Kristen ke Muslim gitu Ke kan, Islam. ke ya
apa kan itu kan istilahnya tergantung orang ya, maksudnya nggak bisa kita saya samain sama kamu gitu, maksudnya ya aku menghormati kamu ya, kamu juga harus menghormati keputusan aku gitu, jangan istilahnya apa sih namanya sih, Merendahkan. bukan merendahkan kok. Gue aja nih dari Islam nih masuk ke Kristen nih. Mimpi. Yesus gitu. Lu juga jadi misalnya apa yang dia rasakan aku juga sama gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin dapat hidayahnya aku di Islam gitu kan, ya aku dapat tenangnya di sana, nggak bisa paksain kan kayak gitu. Maksudnya kadang orang karena tertekan ya, karena ini ya, karena lagi ada masalah ya gitu, ya buset. Aduh, aku bilang ya sabar aja lah. Yang penting sabar ya, gitu-gitu mah ya cuman sekelebatan doang mah ya, itu nggak akan mempengaruhi iman seseorang lah menurut gua lah. Terus gimana belajar sholatnya, ada masalah? Alhamdulillah sampai hari ini sih udah lancar. Awalnya tuh aku pakai YouTube. Alhamdulillah. Oh, nonton YouTube. Jadi tuh gini, handphone ditaruh nih pakai ini sambil lihat gitu, kan denger, ikutin gerakannya. Ya sekarang udah lancar. Alhamdulillah udah hafal. Alhamdulillah. Keren. Kan udah dikasih buku kan petunjuk sholatnya. Iya, cuman kan kalau lihat di YouTube kan langsung praktek. Ada suaranya. Ada suaranya. Jadi tuh kalau misalnya sholat tuh aku mesti pakai hands free dulu gitu kan. Pakai sangatnya lama. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Justru kalau kita sering-sering dengar Quran ya, murotal, itu nanti kita akan lebih cepat hafal. Kalau dengan baca, oke, orang bisa hafal dengan baca. Tapi kalau orang-orang kayak kita yang malah tuh dengan sering mendengar, itu akan lebih cepat hafalnya. Iya. Itulah mujizat Al-Quran di situ. Ya itu kan aku juga tapi jangan diganggu ya. Maksudnya diganggu gini, dengerin Quran iya, dengerin jangan gitu. Aku kemarin belajarnya juga gini, kalau sambil praktek ya, sambil ini, kalau berusaha untuk hafalin gitu nggak masuk. Ya. Akhirnya udahlah sambil ini, akhirnya hafal sendiri. Dengerin. Nah itu makanya. Tapi jangan diganggu sama lagu-lagu duniawi loh ya. Itu yang bikin rusak hafalan biasanya. Iya. Gitu. Ada apa? Lagu-lagu apa? Malah nggak begitu tahu. Ya tapi alhamdulillah ya. Sekarang udah lancar sholat. Tunjukin ke anak waktu sholat. Ini loh, enaknya sholat tuh begini gitu misalnya. Dari gerakan-gerakan sholat, mungkin Hilda nggak sadar itu sebenarnya bermanfaat buat badan kita. Dulu waktu pertama kali sujud gimana rasanya? Ya aku kayak capek. Kalau habis sholat ya aku capek banget. Kayak orang yoga kan? Kayak orang ini. Kayak yoga kan? Kayak habis lari apa gimana ya? Capek gitu. Tapi kalau udah biasa masih capek ya sekarang? Sekarang enggak? Enggak dong? Enggak. Justru dengan nurutin sholat itu kayak orang yoga sebenarnya. Kalau digerakkan dengan benar ya, gerakannya dengan benar nih, diregangin ototnya, sujud ya benar-benar sujud, wajah ke tanah atau lantai gitu, terus pas lagi duduk di antara dua sujud itu kalau benar-benar diregangin, ruku juga kalau diregangin benar enak badan. Jadi malah bisa buat terapi sebenarnya. Tahajud itu dianggap bisa menjadi terapi buat orang yang sakit kalau dia masih bisa bergerak full ya. Kalau udah telentang sakit itu ya lain ceritanya, tapi kalau lu masih bisa gerakin sholat full dan kita tahajud itu dianggap sebagai terapi buat badan kita, karena bukan cuma gerakannya doang tapi waktunya. Makanya dibilang yang paling bagus 2/3 akhir kan. Di jam-jam itulah itu yang udara paling seger, paling tenang, otak kita tenang, otak kita dapat asupan oksigen dan darah yang lancar gitu. Itu justru waktunya. Cobain ya. Nah itu dengan sujud, dengan sholat, kan perintahnya Allah kan sholat lah untuk mengingat siapa? Ingat Allah kan. Setiap kali kita sholat kita pasti ingat Allah kan. Dengan sholat kita melakukan gerakan yang benar, insya Allah badan kita juga sehat, otak kita tenang. Kalau otak tenang, khawatir nggak punya duit? Ya khawatir boleh dikit, tapi insya Allah pasti dijawab. Istilahnya doa kita pasti dijawab Allah. Amin. Mungkin sekarang sudah makan kan? Masih. Ya kan alhamdulillah kan. Ajarin anak pelan-pelan. Maksudnya bukannya terus maksa, ayo masuk Islam, enggak, jangan. Kita tunjukin aja dengan sholat begini. Kok badan seger ya kalau habis sholat ya gitu misalnya.
Siapa tahu ya, hidayah Allah kan, nggak tahu. Malah kan anak cowok aku kan ada di Sorong ya. Ya memang sih saya masih ABG lah kok ya. Ceritanya kenal cewek nih. Aku tanya ceweknya apa. Ternyata ceweknya muslim lagi. Dan mati aku mati. Aku bisa maksudnya aku bisa diomelin ini. Maksudnya ini ikutan mau ya. Dan mati aku. Aduh, dan mati aku. Dan tapi aku bilang ya udahlah nggak apa-apa. Aku bilang gitu aja. Ya udah nanti lihat. Nggak jauh-jauh dari muslim. Iya ya. Tapi gini, apa maksudnya? Kalau kita ngelihat tadi perlakuan teman-teman gereja, apalagi yang dulunya mungkin dekat apa segala macam, sekarang memandang teman seperjuangannya sekarang udah berbeda keyakinan, terus mereka punya pandangan yang gak enak. Pertanyaan cuma satu, kasihilah musuhmunya tuh di mana gitu? Yes. Itu boleh jawab. Ya, aku tuh kadang gini loh. Kenapa sih di saat dulu istilahnya aku ada gitu, mereka tuh sama aku ya baik banget gitu kan, di saat aku benar-benar terpuruk sekarang aku dijauhin. Ya sudah, nggak perlu dekat sama orang, yang penting sekarang Hilda kan udah punya tempat untuk curhat. Iya Curhatnya makanya jangan di Facebook, jangan di Twitter, jangan bikin status gitu ya. status. Curhatnya kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap detik dari hidup kita tuh ujian. Tinggal kita tuh bersih apa enggak gitu. Kalau kita bersih, kita minta apa aja pasti dikasih, insya Allah. Amin. Makanya udah tenang aja, kuatin ya, istiqomah, tetap jalanin semuanya. Sekarang pesan buat pemirsa apa? Buat yang muslim sama yang belum muslim. Sama yang belum muslim ya. Yang belum muslim dulu. Jangan menganggap keputusan seseorang itu untuk menjadi mualaf itu sesuatu hal yang salah. Karena aku sih sendiri ngerasain aku dapat hidayah, aku dapat ketenangan gitu kan. Kalau misalnya dibilang salah, berarti kamu menyamain diri kamu sama Tuhan dong. Tuhan aja kan nggak kayak gitu. Jadi ya keputusan kita yang mualaf itu kita sudah dapat hidayah dari Allah ya. Gitu aja. Buat yang muslim? Buat yang muslim apa ya? Kalau buat yang lagi aja. maksudnya ajarinlah yang masih baru-baru nih seperti aku yang mualaf ini. Gitu aja lah aku. Sip, iya, thank you ya, udah mampir nih ke studio kita nih. Mudah-mudahan apa ya namanya obrolan ringan kita tuh bisa membuat saudara-saudara kita yang muslim tambah tebal imannya. Amin. Ya, tambah terjaga akidahnya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi gitu ya. Amin. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup izin ya, seperti biasa buat para pemirsa, mualaf-mualaf seperti Hilda inilah yang perlu kita bina ya. Tidak hanya dari untuk menjalankan sholat dan segala macamnya, tetapi juga akidahnya yang juga harus kita bentengin. Nah, buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta. Bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 32802080. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu sampai jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Hilda ya.